Ya, kalau masalah penumpang memang dampaknya sangat besar sekali terhadap perusahaan angkutan. Pak Joni, terkait dengan wabah COVID-19 yang endemik di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, sejauh ini apakah ada dampaknya dengan jumlah penumpang yang naik Sinar Dempo dari Jakarta ke Pagaralam? Ya, kalau masalah penumpang memang dampaknya sangat besar sekali terhadap perusahaan angkutan. Ya. Itu merupakan hal yang pokok karena transportasi ini untuk melancarkan suplai barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dengan adanya lockdown ataupun sifat lokal ini, otomatis para penumpang sekalian ataupun pemakai jasa angkutan ini merasa takut ya mengadakan kepergian. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah justru orang-orang yang akan meninggalkan Pulau Jawa yang rame, sedangkan yang dari Pulau Sumatera mau ke Jawa berkurang sekali. Jadi dengan adanya keputusan pemerintah merumahkan ataupun melockdown perusahaan-perusahaannya masing-masing, perusahaan dalam ini perusahaan BUMN maupun swasta, jadi otomatis karyawan dirumahkan. Nah, tadinya limit waktu yang dikenakan oleh pemerintah itu adalah bulan April, sekarang berlanjut sampai ke Juni, otomatis mereka mengantisipasinya pengen pulang ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan situasi di Jakarta tidak menentu. Nah, kalau dia pulang ke kampungnya masing-masing masih ada pola kegiatan lain yang bisa mereka lakukan. Jadi otomatis penumpang yang dari Jakarta lumayan rame, tapi tidak seramai seperti angkutan lebaran yang sudah-sudah. Nah, sedangkan yang dari Pagaralam dikatakanlah sedikit sekali penumpangnya. Berapa bus Pak Joni dari Jakarta ke Pagaralam, Pak Joni? Yang selama ini yang kami lakukan sebenarnya berapapun yang kami kirimkan, dalam arti walaupun tidak seramai lebaran, 3, 4 atau 5 bis kalau kami kirim kosong-kosong dari di sini, semua bis itu bisa dipulangkan dari Jakarta untuk kembali ke Pagaralam. Dalam keadaan penuh, Pak ya? Ya, dalam keadaan penuh. Nah, namun kami tidak bisa memenuhi kuota tersebut dikarenakan pengiriman unit mobil dari sini itu biaya operasionalnya tidak sesuai dengan penumpang yang akan dibawa. Jadi kami hanya menyelamatkan beberapa bagian aja yang bisa, dalam artian yang bisa kami kirimkan. Yang kedua Pak Joni, untuk antisipasi penyebaran corona di dalam bus atau penumpang, apa yang dilakukan oleh manajemen Sinar Dempo, Pak Joni? Kami dari pihak Sinar Dempo selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah, yang mana dalam hal ini pilot projectnya adalah pemerintah. Mereka sudah mengantisipasinya, yang terutama yang dari Jawa, Jakarta khususnya, mereka telah memilah-milah. Selain menyemprot mereka-mereka yang akan bepergian, jadi melihat kondisi situasi penumpang, keadaan penumpang yang akan bepergian. Jadi kalau mereka merasa kurang sehat, mereka diperiksa lebih lanjut, ataupun sebelumnya mereka harus membawa surat rujukan atau surat keterangan dari pihak itu puskesmas maupun rumah sakit, sehingga mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di sini kalau seandainya di Jakarta tidak ada penanggulangan penyemprotan, kami selalu siap untuk melakukan semprot inspektan itu. Baik juga mereka kalau tiba di Pagaralam, petugas-petugas karya pun kami telah siap untuk membersihkan bis-bis yang baru tiba itu, termasuk dengan para kru-kru ataupun penumpang-penumpang yang baru tiba dari Jakarta tersebut. Sebelumnya kami sudah mewanti-wanti kepada para penjemput supaya jangan mendekat dulu sebelum hal-hal yang bersifat itu penting itu selesai kami laksanakan.
Terakhir Pak Joni, kalau nanti pemerintah menetapkan suatu situasi darurat itu menutup seluruh akses transportasi darat, laut dan udara, apakah Sinar Info siap untuk mengikuti aturan itu, Pak Joni? Oh iya, kami sangat siap. Apapun yang akan dilakukan maupun yang ditentukan oleh pemerintah pusat, kami siap untuk melaksanakannya. Karena ini demi kebaikan, demi untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia ini supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi apapun keputusannya kami siap. Namun dari pihak pemerintah pun saya pikir langkah-langkah apa yang akan dilakukannya sudah dipersiapkannya terhadap perusahaan-perusahaan kami yang dilarang untuk beroperasi tersebut. Antara lain sekarang dari instruksi Presiden melalui OJK maupun Bank Indonesia adalah untuk merestrukturisasi itu pinjaman banknya kepada pihak finansial. Dalam hal ini seperti penurunan suku bunga pokok ditinjau kembali, dalam arti dimundurkan pembayarannya. Jadi pola-pola ini adalah sedikit membantu dari pemerintah untuk sama-sama memikirkan kelanjutan dari perusahaan itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Pak Joni atas waktunya.